Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para guru-guru kita, khusus guru kita, orang tua kita, Ustaz Dr. Mishaji Qaryadi, dan segenap para asatidz yang lainnya, jamaah Masjid Nurul Huda, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita masuk di malam yang ke-17. Tidak terasa ternyata Ramadan sudah 16 hari puasa. Ini malam yang ke-17. Kayaknya baru kemarin ya Pak. Ternyata udah 17, ini malam yang ke-17. Kita berdoa kepada Allah, semoga di sisa-sisa Ramadan ini Allah memberikan kekuatan dan istiqomah kepada kita semua. Amin. Sehingga betul-betul kita maksimalkan sisa Ramadan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ke-17 ini berkenaan dengan malam nuzul Quran, malam turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman bagi kita, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tidak hanya menjadi petunjuk bagi manusia, tapi Quran juga menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad, mendapatkan Al-Quran sebagai kitab suci kita yang merupakan pedoman hidup. Ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah tidak akan pernah tersesat. Maka jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Ingin hidup berkah, maka dekati Al-Quran. Dekati maksudnya kita baca, kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita pahami. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Lalu bagaimana ketika kita jauh dari Al-Quran? Maka Allah di dalam surah Thaha berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ini surah Thaha 124 sampai dengan 126. Allah gambarkan bagaimana akibat ketika orang yang menjauh dari Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri, seorang mufassir bernama Syekh Muhammad Ali As-Suruni di dalam kitab beliau Sofatut Tafasir, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Wa man a'rada an amri wa ma anzaltuhu ala rusuli minas syara'i wal ahkami fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari perintah-perintahku, berpaling dari perintah-perintah Allah, wa ma anzaltuhu ala rusul,
dan berpaling dari apa yang sudah aku turunkan terhadap rasul-rasulku. Allah turunkan para nabi, Allah turunkan para rasulnya, membawa apa? Minas syara'i wal ahkam, membawa hukum syariat, membawa aturan yang benar, membawa ajaran yang benar. Orang-orang yang berpaling dari perintah Allah ini seperti apa? Orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Ramadan ada perintah puasa, dia sehat, dia tidak musafir, tapi tidak puasa. Maka ini disebut orang yang berpaling dari perintah Allah, atau juga orang yang berpaling dari Al-Quran. Sholat kewajiban kita, bukan hanya di Ramadan saja. Di luar Ramadan sholat sudah menjadi kewajiban, tapi dia tidak mau sholat, meninggalkan sholat, artinya ini berpaling dari Al-Quran. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau ikut aturan Allah yang ada di Al-Quran, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, maka Allah berikan dia fa inna lahu ma'isyatan donka. Allah berikan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit maksudnya seperti apa? Ya, secara lahir, secara zahir mungkin kita melihat dia tidak ada yang aneh. Ya, hidupnya malah mewah, hidupnya sukses, jarang ibadah, nggak pernah ke masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, meninggalkan perintah Allah, tapi kok hidupnya enak, hidupnya sukses. Bukan sempit dalam artian tidak mendapatkan kenikmatan, tetapi kesempitan hati itu lebih dari segalanya. Ketika hati ini sumpah, hati ini sempit, seluas apapun dunia yang kita miliki tidak enak rasanya, karena jauh dari hidayah Allah. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah berikan kehidupan yang sempit. Bahkan menurut Ibnu Katsir, ya, walaupun dia secara zahir mendapatkan kenikmatan, wa akala masya'a, bisa makan enak, wa sakana haitsu sya'a, tempat tinggalnya juga enak, wa labisa masya'a, pakaiannya juga bagus-bagus. Bukan ini, ya. Walaupun secara zahir dia mendapatkan kenikmatan, tapi sungguh hatinya jauh dari hidayah Allah. Inilah makna sempit. Ada juga yang menafsirkan yang dimaksud sempit di sini adalah di alam kuburnya, ya, di alam kuburnya, dihimpit kuburnya sehingga tulang belulangnya hancur, disempitkan dalam kuburnya. Inilah akibat orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Maka na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jauh dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran. Ya, dekati Quran, baca Quran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia, orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang tidak mengikuti perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, di dunia Allah berikan kehidupan yang sempit. Lalu bagaimana akibatnya nanti di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Yang namanya buta enak apa enggak kira-kira, Pak? Enggak enak. Jangankan di akhirat, di dunia aja kita enggak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat, tidak enak rasanya. Awalnya kita bisa melihat, satu ketika mungkin terjadi musibah sehingga kita kehilangan penglihatan kita, bingung kita rasanya. Padahal jalan udah pernah kita lewati, gang udah kita hafal, di jalan apa, bakti 1, bakti 2 sampai bakti 22. Ada.
Ya, udah hafal kita. Tapi ketika Allah cabut penglihatan kita di dunia, tidak enak rasanya. Ini bagaimana? Ketika di akhirat, baru pertama kalinya ke akhirat dalam keadaan buta. Kali-kalinya ke akhirat, Allah butakan dia. Ya. Asyartani wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dalam keadaan seperti ini mereka protes. Qala rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, mengapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal ketika di dunia kami ini bisa melihat menyaksikan indahnya matahari terbit, bisa melihat indahnya bintang bulan di malam hari. Kami bisa melihat di dunia, ya Rabb, kenapa di akhirat kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Enggak terima orang-orang, ya, enggak terima. Allah balas, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah jawab, demikianlah memang dulu ketika di dunia telah datang ayat-ayat kami, telah datang rasul-rasul kami, telah datang orang-orang yang menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam. Fanasitaha, tapi kau pura-pura lupa, kau pura-pura nggak tahu. Ya, ada orang yang mengajarkan sholat, mengajak sholat, tapi kau tidak mau sholat. Ada orang yang mengajarkan ibadah, mengajak ibadah dengan kebaikan, tapi kau tidak mau ibadah. Fanasitaha, kau lupa, kau tidak mau ikuti. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kami balas, kami juga akan melupakan kamu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran di dunia, Allah berikan kehidupan yang sempit. Di akhirat Allah kumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Ramadan menyadarkan kita ya pentingnya kita terus kembali kepada Al-Quran. Alhamdulillah yang kita bisa melihat pemandangan yang nikmat, yang indah setiap Ramadan. Ada sahabat-sahabat kita yang tadarus sampai jam 10 malam. Alhamdulillah, anak-anak santri TPI as-solihin tadarus. Saya yakin bapak-bapaknya juga di rumah pada tadarus, ya Pak. Tadarus apa nonton TV Pak? Tadarus. Ibu-ibunya juga udah ya. Ibu-ibunya sekarang udah malam ke-17, berarti sudah 17 juz. Ya Bu. Alhamdulillah. Ada yang sudah hatam, ada yang sudah bolak-balik, dibolak-balik aja nggak dibaca-baca. Ya mari kita kembali kepada Quran. Ya orang-orang yang ingin berkah hidupnya, maka jalannya, kuncinya adalah kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita istiqomah mencintai dan mengikuti Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saya barangkali bisa Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.